Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada perkuliahan manajemen jaringan pertemuan ketiga yang membahas tentang network komponen ataupun komponen-komponen pembentuk di dalam sebuah jaringan komputer. Teknologi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer dan perangkat jaringan yang didesain untuk berbagi sumber daya untuk melakukan komunikasi dan dapat mengakses informasi begitu cepat. Dan terdiri dari mode link ataupun terdiri dari node-node yang dibentuk menjadi sebuah serangkaian jaringan komputer. Topologi adalah layout ataupun formasi tata letak tentang bagaimana perangkat pembentuk sebuah jaringan agar dapat saling berkomunikasi, seperti pembentukan jaringan LAN, MAN, WAN, ataupun global, ataupun internet. Oke, kita mengenal lebih dekat dulu tentang LAN, Local Area Network. LAN merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal yang jangkauannya maksimal 10 km. Namun, hal ini menjadi sebuah polemik ketika kita berbicara tentang jaringan LAN. Jaringan LAN itu biasanya mampu berjalan di dalam satu buah gedung ataupun dalam satu buah kawasan. Ada beberapa tipe dalam infrastruktur pembangunan LAN. Ada bisa menggunakan kabel Ethernet, fast Ethernet, Gigabit Ethernet, dan mampu bersifat half duplex ataupun full duplex. Half duplex itu sistem kerjanya seperti kita talkie-talkie HT. Jadi satu arah berkomunikasinya, ataupun full duplex yang mampu berkomunikasi secara dua arah. Serta LAN pula mampu untuk menerapkan switch Ethernet dengan pengimplementasian seperti VLAN, access list, dan lainnya. Serta mampu juga untuk token ring ataupun fiber distribute data infrastruktur FDDI dan ATM ataupun lain. Sedangkan untuk WAN, Wide Area Network, WAN mencakup daerah geografis yang lebih luas dibandingkan LAN maupun MAN. Karena ketika kita berbicara LAN ada MAN itu Metropolitan Area Network, dan WAN adalah Wide Area Network. Seringkali dia mampu mencakup beberapa negara, bahkan untuk benua. Untuk teknologi WAN sendiri ataupun media transmisi yang biasanya digunakan WAN itu ada wired, UTP, STP, coaxial fiber optic, wireless seperti satelit, frekuensi radio, service ISDN ataupun broadband. Sedangkan untuk Node itu ketika kita berbicara adalah sebuah titik persambungan di dalam sebuah jaringan, komputer untuk perangkat elektronik aktif yang terhubung untuk membangun suatu informasi dan mampu mengirimkan ataupun menerima untuk meneruskan informasi. Contoh node itu seperti apa? Node di dalam sebuah jaringan itu bisa hub, media perantara jaringan, ataupun bridge, router, device gateway, serta switch. Nah, ini ketika kita berbicara tentang node dalam sebuah jaringan, jika kita melihat skema di sini ada ISP yang terhubung langsung dengan router, ada gateway, mungkin gateway ini bisa dimaksud dengan firewall, serta jaringan luar. Di bawah router ada switch ataupun hub, ada hub dan switch. Nah, jadi ini seperti topologi jaringan, topologi pembuatan pengimplementasian di dalam sebuah jaringan ketika menggunakan perangkat jaringan. Dan semua ini haruslah saling sinkronisasi, ataupun semua ini haruslah dapat saling berkomunikasi. Sedangkan untuk basic network node itu ada local LAN yang terdiri dari Ethernet paket, local network IP paket, serta IP network. Jadi ada IP address-nya, ada spesifikasi lokalnya serta IP paketnya.
yang dilakukan untuk melakukan filtering dilakukan oleh perangkat bridge, router ataupun gateway. Untuk apa? Untuk menentukan eksternalnya, outputnya. Apakah lokal LAN Ethernet bisa keluar menjadi eksternal LAN? Jadi untuk dari destination menuju source ataupun dari alamat pengirim menuju alamat tujuan. Itu fungsi dari pengimplementasian jaringan menggunakan node. Nah, ini basic LAN topologi. Jika kita melihat ada topologi bus, ada beberapa karakteristik dari topologi bus itu. Yang pertama, node-node dihubungkan secara serial dengan catatan sepanjang kabel yang terhubung. Pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Paket-paket saling bersimpangan dalam satu kabel. Jika salah satu node rusak, maka keseluruhan jaringan akan down. Jadi ketika ada node yang putus ataupun down, maka jaringan akan down secara keseluruhan. Dari topologi bus ini pun juga ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah topologi ini sangat sederhana. Sederhana di dalam proses penginstalannya. Kabel yang digunakan serta biaya yang lebih murah. Traffic yang padat itu mampu memperlambat konektivitas, jadi broadcastnya, collision data, traffic akan menjadi lebih lambat karena menggunakan satu buah node. Serta di topologi bus ini sulit untuk melakukan pemecahan troubleshooting ketika terjadinya permasalahan. Serta topologi yang paling lambat dengan topologi lainnya. Jadi topologi bus itu sebenarnya ada kelebihannya. Kelebihannya sebenarnya lebih sedikit dibanding kekurangannya. Kekurangannya yang paling crowded adalah topologi yang paling lambat serta sulitnya ketika memecahkan terjadinya troubleshooting. Selanjutnya ada topologi ring. Ada beberapa karakteristik dari topologi ring ini. Node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel terulai dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Paket-paket mengalir dari satu arah. Jadi ketika trafficnya ke kiri, maka pengiriman ke kiri semua. Jadi kita anggap ini PC 1, ini PC 2, PC 3, PC 4. Maka traffic PC 1 ingin ke PC 4 haruslah melewati PC 2 dulu, melewati PC 3 baru masuklah ke PC 4. Jadi pengiriman ke kiri, penerimaan dari arah kanan. Kelebihannya, data mengalir satu arah sehingga collision dapat dihindari. Tapi jika ada node yang tidak berfungsi, maka traffic akan terputus. PC 1 ingin mengirim ke PC 4, namun PC 2 mengalami permasalahan, maka traffic dipastikan akan bermasalah. Serta aliran data lebih cepat karena data mengalir satu arah. Waktu mengakses data lebih optimal dibandingkan penggunaan implementasi dari topologi sebelumnya adalah topologi bus. Serta menambah atau mengurangi node akan mengacaukan jaringan. Jadi ketika kita menambahkan satu node di sini, maka ke kiri dan ke kanan pun juga akan mengalami perubahan infrastruktur. Serta kekurangannya adalah sulit dalam melakukan pengurangan dari infrastruktur membentuk jaringannya. Nah, ini topologi star, mungkin topologi yang saat ini sedang banyak digunakan. Di sini setiap node terhubung dengan konsentrator, ada switch di tengahnya, switch sentral. Sangat mudah dikembangkan. Jadi ketika ada penambahan ataupun pengurangan infrastruktur jaringan, hanyalah komputer itu saja. Problem pada salah satu komputer tidak akan mengganggu aktivitas komputer yang lainnya. Jadi jaringan komputer berjalan tidak akan memiliki dampak dari terjadinya kesalahan dari jaringan yang ketika menggunakan topologi star ini. Kelebihan dari topologi star, hub ataupun switch dapat mencegah terjadinya collision data serta kinerja optimal karena lalu lintas kabel ke terminal server yang lebih pendek. Penambahan ataupun pengurangan tidak mengganggu aktivitas jaringan yang lainnya. Namun, di balik kelebihan topologi star dipastikan pula ada kekurangannya. Seperti
Jika hub ataupun switch sentral ini mengalami permasalahan, dipastikan seluruh jaringan akan mati. Jadi kinerja jaringan tergantung dari titik tengah ini, titik dari switch ataupun hubnya. Nah, ini adalah topologi hybrid, gabungan beberapa topologi menjadi satu kesatuan. Penggunaannya tergantung sesuai dengan kebutuhan. Jadi topologi hybrid ini gabungan dari topologi star, topologi bus. Jadi sebenarnya dia tergantung kebutuhan yang akan kita implementasikan pada kantor. Kita bisa mempertimbangkan pengimplementasian topologi sesuai dengan suite lapisan. Jadi ada suite lapisan core, suite lapisan distribusi, ataupun suite lapisan akses. Topologi suite itu harus kita pertimbangkan untuk mengoptimalkan jaringan di dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk berbicara di WAN topologi, jika sebelumnya kita sudah berbicara di teknologi LAN, ini teknologi WAN biasanya itu sudah bermain di beberapa router dengan karakteristik diimplementasikan di tingkat network layer. Jadi sudah bermain di lapisan network. Setiap host memiliki koneksi langsung ke tiap host lainnya. Jadi kita haruslah menerapkan pengimplementasian routing protokol, baik routing statik maupun routing dinamik. Koneksi dilakukan langsung tanpa melalui terminal terpusat. Jadi tergantung topologi ataupun tergantung protokol routing yang kita implementasikan. Mungkinkah kita mengimplementasikan OSPF? Mungkin pula kita mengimplementasikan routing RGP. Topologi dengan koneksi fisik yang begitu besar ketika kita berbicara tentang teknologi WAN. Karena biasanya dia gabungan dari beberapa LAN, gabungan dari beberapa MAN di dalamnya. Nah, WAN topologi digunakan dengan Ethernet bridge untuk melakukan penjembatan. Jadi ada node pertama yang di backup oleh node kedua dan node ketiga. Lalu untuk meneruskan ke node 4, node 5, dan node 6. Jadi ada hierarki switch-nya ataupun ada hierarki node. Ini bisa kita anggap dia node core, ini node distribusi, dan ini node akses yang lebih dekat dengan pengguna ataupun end device. Kenapa sih kita harus menggunakan topologi tree ketika berbicara dengan teknologi WAN? Tujuannya adalah untuk melakukan efisiensi untuk jaringan yang lebih kecil di bawahnya, untuk melakukan pembackupan jaringan-jaringan lokal yang berada di bawah jaringan kita. Nah, selanjutnya tentang teknologi transmisi data, baik media transmisi fisik seperti kabel UTP ataupun STP, ada kabel koaksial. Kabel koaksial itu umumnya dulu digunakan untuk media TV, ke antena TV. Ada fiber optik, ini yang lagi penggiatan percepatan terhadap teknologi fiber optik, serta wireless. Wireless saat ini yang lagi digodok bagaimana wireless untuk dulu tahun 2010 kalau nggak salah, ada yang pengen diterapkan teknologi WiMAX untuk wireless, untuk jangkauan yang lebih besar dan transmisi satelit. Nah, ini beberapa mode transmisi dari beberapa yang digunakan untuk melakukan frekuensi baik channel maupun bandwidth di dalam jaringan. Dan beberapa data rate untuk membangun sebuah jaringan dari 10 Mbps, 100 Mbps, 100 Mbps hingga mungkin ada yang gigabyte. Sampai saat ini sudah ada yang 10 GB bahkan sampai 100 GB tergantung standarisasi FDDI yang digunakannya. Jadi berbeda media transmisi, berbeda pula kecepatan yang akan kita dapatkan. Ethernet 10 Mbps, fast Ethernet dipastikan 100 Mbps dan gigabyte berjalan di 1 GB. Nah, ini untuk hub mempunyai cara kerja paket yang tiba di salah satu port akan disalin ke semua port yang terhubung di dalam device ini. Jadi hub akan melakukan broadcast ke seluruh port yang terhubung. Nah, cara kerja hub ini mempunyai kelebihan pula. Kelebihannya memungkinkan pengguna untuk berbagi pada jalur yang sama. Namun,
kecepatannya komunikasi akan berkurang. Kenapa? Karena cara kerja hub adalah membroadcast jaringan. Ketika melakukan broadcast, maka traffic akan menjadi lebih lambat, dan ini menjadikan penyebab kecepatan komunikasi harus dibagi di dalam pembroadcastan. Sedangkan switch ada dua arsitektur, yaitu contract and store and forward dari cara kerja switch. Switch contract ini memiliki kelebihan di sisi kecepatan, karena ketika sebuah paket datang, switch hanya memperlihatkan alamat tujuan sebelum diteruskan ke alamat tujuan. Jadi hanya baru melihat doang, belum diteruskan. Sedangkan switch store and forward merupakan kebalikan dari contract ini. Switch ini menerima dan menganalisa seluruh isi paketnya sebelum meneruskan ke tujuan. Jadi mampu melakukan analisa. Dan switch ini mampu berjalan membaca berdasarkan MAC address-nya. Klien baru membaca alokasi IP address. Switch saat ini sudah mampu berjalan di 100 Mbps, bahkan ada yang sampai gigabyte pada setiap portnya, tergantung seri dari switch yang kita gunakan. Nah, sedangkan bridge memetakan alamat internet. Biasanya bridge itu digunakan untuk menguatkan sinyal, bahkan pun juga bridge mampu untuk meredam sinyal. Jadi tergantung fungsionalnya, kita ingin membuat sinyalnya lebih jauh ataupun kita membuat sinyal lebih redam. Ya, ini penggunaan dari bridge. Dia sebagai untuk menjembatani lalu lintas di dalam sebuah jaringan. Bridge bekerja pada lapisan fisikal dan data link layer. Nah, router di dalam sebuah jaringan MAN ataupun WAN biasanya sudah tidak lepas ataupun tidak luput dari penggunaan salah satu device ini, router. Karena router itu merupakan fungsi pertama adalah untuk menggabungkan beberapa network yang berbeda. Cara kerja dari router ini merupakan penyaringan lalu lintas data. Penyaringan dilakukan menggunakan protokol tertentu, berarti menggunakan firewall. Router merupakan piranti logikal, jadi dia bermain secara logika, serta router dapat memilih jalan terbaik untuk melakukan transmisi data, tergantung dari model routing protokol yang kita gunakan. Router bekerja di lapisan fisikal, data link, sampai ke lapisan network layer, karena router sudah berada di lapisan layer ke-3. Nah, repeater. Istilah repeater ini sering sangkut pautan dengan sinyal. Jadi repeater ini mampu untuk mengacak-ngacak sinyal, mampu untuk menyebarkan sinyal, ataupun mampu untuk memperluas jangkauan. Dan beberapa peraturan pun juga sudah ada yang melarang penggunaan repeater. Repeater bekerja pada lapisan fisikal. Di lapisan pertama model OSI. Selanjutnya ada topologi seperti penggunaan client server ketika menggunakan switch ataupun hub. Jadi ada workstation client yang terhubung ke server dengan menggunakan media transmisi kabel dan perantara jaringannya switch ataupun hub. Jadi server dapat terhubung ke klien ataupun klien dapat terhubung ke server, klien dapat terhubung dengan klien-klien yang lainnya. Serta gateway. Gateway adalah router yang menghubungkan dua jaringan. Jadi gateway itu sebenarnya sudah diimplementasikan di dalam sebuah router. Tujuannya untuk apa? Untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda ataupun menggabungkan network kelas A dengan network kelas B. Yang sebelumnya ketika network kelas A dan kelas B menggunakan switch tidak akan dapat saling terhubung, maka adalah pengimplementasian gateway di dalam sebuah router untuk menggabungkan dua network ataupun lebih agar dapat saling berkomunikasi. Nah, layanan broadband ini biasanya sudah masuk ke SDH1 tentang bagaimana melakukan broadband akses, tentang gateway, bagaimana tentang pengimplementasian layanan broadband yang begitu besar. Biasanya sudah bersangkut pautan dengan layanan ISP. Di sini ada bagaimana dengan service provider memberikan akses untuk beberapa broadband di bawahnya. Broadband adalah koneksi dengan kecepatan yang tinggi yang memungkinkan akses internet secara cepat
dan selalu terkoneksi. Layanan yang terintegrasi pada broadband yaitu seperti protokol UDP, Voice, Video, dan Data (TCP). Layanan broadband seperti ATM, SDH, sinkronisasi digital hierarki, akses teknologi, hybrid fiber koaksial, serta ADSL. Jadi layanan broadband ini layanan yang begitu besar dengan kecepatan bandwidth yang lumayan besar. Jenis-jenis broadband diantaranya ada ADSL. ADSL itu bekerja dengan membelah saluran telepon menjadi dua saluran terpisah, satu untuk pengguna suara dan satu untuk data. Sedangkan dial-up, salah satu jenis koneksi internet yang tersedia dari ISP, koneksi yang paling lambat dan paling murah. Koneksi kabel memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Sedangkan koneksi wireless broadband dengan kecepatan tinggi, layanan internet melalui teknologi nirkabel. Koneksi satelit broadband dengan bentuk lain dari broadband nirkabel dan sangat berguna untuk melayani daerah berpendudukan dengan jarak yang jauh ataupun mampu untuk menghubungkan banyak lokasi dengan keterbatasan infrastruktur. Kita dapat menggunakan koneksi dari satelit. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.